Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara live kita hari ini dengan judul yang sangat luar biasa, memprogram hidup sehat dan berkelimpahan. Ya, senang sekali. Saya Widodo, nama panggilan saya sebut Kang Mas saja ya, Kang Mas. Desi saya pensiunan TNI AD, bisa menyapa Anda semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktu pagi hari ini yang penuh energi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, seringkali kita menganggap sehat dan berkelimpahan adalah dua hal yang terpisah. Ada orang yang fokus mengejar rezeki sampai lupa menjaga kesehatan. Ada orang yang fokus untuk tapi juga menjaga fisiknya, namun sering merasa kurang. Tapi ada juga menjaga fisik, namun sering merasa kurang dan cemas secara finansial atau kedamaian pikiran. Padahal yang ideal adalah ketika fisik kita sehat, pikiran kita tenang, dan hidup kita dipenuhi berkelimpahan. Baik dari rezeki kebahagiaan maupun hubungan yang harmonis. Dan kabar baiknya, semua itu bisa diprogram Bapak Ibu. Seperti halnya sebuah komputer, ya, pikiran kita, kebiasaan kita bisa kita atur ulang untuk menarik hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Di live hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana langkah-langkah praktis mencapai kesehatan optimal sekaligus hidup yang berkelimpahan. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya mau sapa-sapa penonton dari kota mana saja nih, dan dari skala 1 sampai 10, seberapa siap Anda untuk menerima energi yang positif pagi ini? Ketik saya. Baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya yang sudah bergabung. Wah, ada Pak Jum sudah bergabung, ada Pak Dufi, ya, Pak Alang. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sih menginjak program kita pahami apa yang menghalangi kesehatan tubuh kita dan kelimpahan hambatannya. Nah, pertama, ada 10 besar dalam diri kita yang harus kita lawan. Apa sih itu Kang Mas? Nah, sebelum mungkin kita tuntas kupas permasalahan ini, ada 10 yang harus kita ini. Nah, tolong bantu tap-tap layarnya, dan yang belum follow tolong di follow ya, bantu siarkan ke kawan-kawan yang belum mendapatkan informasi tentang bagaimana sih memprogram hidup yang sehat dan berkelimpahan. Baik Bapak Ibu, kita tolong tap-tap layar ya, yang belum follow silakan follow, karena yang sudah follow nanti akan saya masukkan dalam tim pembinaan untuk berkelimpahan, energi berkelimpahan. Tadi ada grupnya Bapak Ibu ya. Nah, seni nanti dari hasil lab ini silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung silakan follow channel saya, nanti akan kami masukkan dalam grup pembinaan. Nah, nanti akan ada pembinaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana sih
untuk mendapatkan. Nah, kesempatan pagi ini saya akan memberikan dasar ya kan, untuk mengupas tuntas dasar apa sih untuk memprogram hidup sehat dan berkelimpahan. Karena banyak orang yang tadi ya bekerja keras tapi tidak mementingkan kesehatan. Sudah bekerja keras dan dengan kelimpahannya, tetapi masih banyak pusing dan segala macam karena ya banyak masalah yang harus diselesaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon ya baik tap-tap layarnya ya, mohon tap-tap layarnya, bantu dengan ikhlas ridhonya untuk membagikan tap-tap layarnya kepada kawan-kawan yang belum tahu biar bisa masuk pada pagi hari ini. Ya, hari ini adalah memang hari pertama. Hari pertama saya melaksanakan untuk live tentang program hidup sehat dan berkelimpahan. Kenapa sih kok saya lakukan pada pagi hari ini ya? Ini sebenarnya tersirat dalam ya apa yang pernah saya alami. Saya seorang pensiunan tentara yang harusnya saya pensiun itu ya mendapatkan satu kebebasan finansial gitu ya. Tetapi kebanyakan ya termasuk bukan saya sendiri, kawan-kawan saya juga banyak, yaitu yang terjadi setelah pensiun itu malah bingung, pusing, karena banyak tuntutan, masih ada anak yang masih harus ditanggung. Nah, di sini saya juga mendapatkan suatu ilmu dari guru saya, sehingga orang itu kita kalau mau hidup tenang ya dan berkelimpahan, kita juga harus mau untuk merubah diri kita sendiri. Ini salah satunya Bapak Ibu. Mohon silakan yang belum follow Pak. Ya Bapak Ibu silakan Pak follow dan tap-tap layarnya. Tolong di tap-tap layarnya biar rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung ini bisa membantu kami untuk melanjutkan, mengupas tuntas tentang program hidup sehat dan berkelimpahan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan buka ya, akan kupas 10 musuh besar dalam diri kita yang harus kita lawan. Apa itu Kang Mas? Nah ini menarik. Satu, kebiasaan yang selalu menghambat ya, menghambat atau musuh yang kita musuhin, kita harus dimusuhin permasalahan ini. Satu, suka menunda-nunda ya, kita ini suka menunda-nunda. Yang keduanya, sifat kita itu sifat ragu-ragu ya kan, untuk memutuskan tuh ragu-ragu, ini benar atau salah, nanti begini nanti begitu. Nah itu hilangkan. Yang ketiganya, tidak mau belajar hal yang baru. Nah ini tidak mau belajar hal yang baru ya. Kalau berkawan maunya ya dengan itu saja ya, contoh dulu waktu saya masih tugas itu, karena tentara, bergaulnya tentara aja, jadi nggak punya yaitu basic atau mungkin pengalaman-pengalaman baru di luar sana. Nah ini memang harus kita. Yang keempat, kurang motivasi ya, kurang motivasi. Yang kelimanya, rasa takut gagal. Nah, ini belum apa-apa, nah, belum mulai, belum ini sudah takut gagal, takut nanti begini, nanti begitu. Nah, ini sifat ini harus memang kita hilangkan. Yang keenam apa? Tidak disiplin terhadap diri sendiri. Nah ini itu tidak disiplin dengan diri kita sendiri. Kita tidak yakin dengan kita sendiri bahwa kita punya kemampuan. Yang ketujuh, kurang skill dalam bersosialisasi. Nah, ini juga berlatar belakangnya kita harus mau berkomunikasi, berkawan dengan siapa saja yang tentunya akan kita mendapatkan suatu informasi atau skill yang lebih baik di luar apa profesi kita. Yang kedelapan, sulit memaafkan orang lain. Nah ini, dan kebanyak ya, saya sendiri dulu kalau sudah dongkol atau mungkin sudah ini dengan orang, kita itu
sulit untuk memaafkan, padahal ini adalah satu penghambat ya, penghambat untuk diri kita, untuk tubuh kita jadi sehat, tubuh kita menjadi berkelimpahan, itu ternyata jadi penghambat karena sulit memaafkan orang lain. Yang kesembilan, terjebak dalam zona nyaman. Nah, ini menarik sekali, yaitu terjebak di zona nyaman. Jadi hari-hari kita sudah berkawan, misalnya kita sudah ada dalam lingkungan zona nyaman ya, bisnisnya berhasil, bisnisnya saat ini lagi naik daun dan kawan-kawannya, ya itu saja. Jadi tidak pernah mau untuk mencari kawan yang lebih dari itu, karena di situ dia merasa zona nyaman. Tetapi di saat usaha atau kegiatannya itu yang tadi dibilang sudah lagi berhasil ya, terjadi kemacetan atau terjadi kemunduran. Nah, ini karena tidak ada relasi di tempat lain, ya akhirnya menjadi pusing. Yang ke-10 yaitu malas ibadah. Nah, ini prinsip juga ya, karena banyak saya sendiri ya, kawan-kawan mungkin juga ada suka begitu. Kalau kita lagi mempunyai usaha yang lebih bagus, kadang-kadang kita suka menunda untuk ibadah. Ya, mari kita perbaiki dari 10 apa yang tadi saya sampaikan, itu betul-betul kita pahami bahwa itu adalah menjadi penghalang untuk kita sehat, penghalang untuk kita jadi berkelimpahan, dan menjadikan kita adalah menjadi seorang yang sukses, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, dari sekian 10 tadi permasalahan, ini saya bertanya ini kepada Bapak Ibu, kira-kira betul apa betul? Sepakat, yang sepakat katakan saya. Yang sepakat katakan saya. Mohon yang belum follow, tolong follow. Ya kan? Mohon di follow, tap-tap layarnya. Baik Bapak Ibu, nah, minta tolong yang belum follow di follow nanti untuk mendapatkan kita untuk jenjang berikutnya ya, setelah ada dari rekan-rekan mungkin yang ini akan kita lanjutkan, itu nanti ada pembimbingan ya, ada pembimbingan. Baik Bapak Ibu ya, jadi dari sekian yang Bapak Ibu saya sampaikan tadi, kira-kira betul apa betul? Mohon Bapak Ibu yang sudah masuk di sini juga bisa berkenalan ya, bisa perkenalkan, tulis dari mana, dari kota mana, mungkin kita bisa saling komunikasi untuk di event selanjutnya, bahkan mungkin bukan hanya di dalam satu acara live ini saja. Bapak Ibu sekalian, jadi apa langkah selanjutnya kita mulai merubah kebiasaan dengan hal-hal yang dasar yang selama ini dianggap sepele. Untuk itu, sebelum saya bedah tuntas, tolong yang sudah bergabung dibantu tap-tap layarnya dengan niat ikhlas ibadah agar informasi ini bisa tersebar di banyak kawan-kawan kita yang membutuhkan. Minta tolong tembuskan di 10K, minta tolong tap-tap layarnya. Mohon bantu kami untuk tap-tap layarnya Bapak Ibu yang sudah masuk, sudah bergabung, dan berkenan mungkin bisa perkenalan juga dari mana, dari kota mana. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah tap layar ya. Selanjutnya akan saya teruskan langkah selanjutnya, yaitu kita mampu memprogram kebiasaan kita dari
mulai bangun pagi sampai tidur lagi dengan perbuatan dan pikiran yang positif. Ya, itu. Contoh Bapak Ibu, di pagi hari saat bangun tidur, mata terbuka, jangan dulu beranjak dari tempat tidur. Tetap langit dengan suasana yang bahagia. Ya. Buat tersenyum, walaupun pura-pura tersenyum, pura-pura bahagia, paksa satukan batin dan pikiran untuk tersenyum. Mengucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, pagi ini saya masih diberi nafas. Masya Allah. Ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, pelan-pelan melalui mulut. Lakukan 3 kali. Hal ini untuk menarik energi positif di pagi hari. Langkah kedua apa? Ambil air putih. Ya. Bacakan doa positif. Hari ini rezeki datang padaku dan mudah dari segala arah. Kemudian minum air tersebut, maka tubuh Anda yang teraliri air dengan energi positif. Maka awal gerak langkahmu hari ini mendapatkan energi yang sangat dibutuhkan menjalankan aktivitas pagi ini. Mohon Bapak Ibu ya bantu tetap layarnya. Nah, yang belum follow mohon di follow biar kita saling mengenal ya. Saya lanjutkan langkah ketiganya apa? Yaitu selanjutnya merapikan tempat tidur. Kenapa sih harus dirapikan tempat tidur? Kan ada pembantu. Nah, disinilah Bapak Ibu kita belajar memprogram ulang kebiasaan yang dianggap sangat sepele. Mungkin yang ekonominya ya saat ini sedang di atas, untuk merapikan tempat tidur itu saya yakin itu tidak pernah dilakukan. Tetapi ternyata setelah saya pelajarin bahwa dengan merapikan tempat tidur, rupanya ini adalah momentum untuk melatih, memasukkan program pikiran bawah sadar kita, itu menyatakan bahwa kita adalah orang yang teratur dan orang yang bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu. Nampaknya sepele banget ya Bapak Ibu ya. Nampaknya sepele banget, ternyata karena hanya merapikan tempat tidur saja itu merupakan suatu kita pola pikir ya, bisa memprogram, bisa mengetahui seberapa sih keteraturan kita, kedisiplinan kita terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, ibadah ya, yang muslim mungkin ibadah subuh ya. Dilanjutkan sedekah subuh Bapak Ibu. Nah, mungkin banyak yang bertanya, waduh kalau subuh mau sedekah di mana ya, tapi semua itu ada jalan, apalagi yang muslim Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa sholat berjamaah di masjid, nah, di masjid itu ada kotak amal, silakan berapa saja. Kalau kita niatkan sedekah, tidak nilai banyaknya berapa, tapi kita niatkan bahwa subuh kita bersedekah. Bagi yang nggak bisa mungkin karena kesibukan subuh apa segala macam, ya mungkin di rumah ada kucing, lah kasih makan itu juga sudah bersedekah. Mungkin kasih makan semut yang ada di sekeliling kita itu juga sudah bersedekah. Tapi niatkan memang bersedekah subuh Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ya mohon bantu saya ya kan untuk
tap layarnya. Yang belum follow silakan follow supaya kita saling bisa mengenal di kemudian hari, kita saling bisa untuk berkonsultasi. Kenapa sih harus follow? Karena nanti yang sudah follow ini akan kami masukkan ya, nanti ada grup untuk bimbingan untuk afirmasi ya, afirmasi, karena ada hal yang nanti perlu saya sampaikan kembali. Bapak Ibu, 4 hal tersebut merupakan upaya program pikiran kita yang berkaitan langsung dengan alam semesta. Bagaimana cara mendapatkan secara lengkap? Bapak Ibu bisa menghubungi admin ya, bisa menghubungi admin dengan mengetik daftar. Nanti nomornya bisa saya sampaikan dari nomor ini, nomor HP. Untuk bisa bergabung pembinaan dan bimbingan seumur hidup, di grup pembinaan dan bimbingan seumur hidup ini yang dimentorin langsung oleh Master Ojatsu sebagai pemilik audio terapi. Beliau adalah figur yang masih muda, hebat, ribuan orang, puluhan ribu orang yang sudah dibantu terbebas dari permasalahan, baik permasalahan utang piutang, itu permasalahan rumah tangga. Beliau sangat luar. Dan beliau, Ustadz Ojatsu, juga dibantu Master Sung, yaitu leader hebat dari berpengalaman dari berbagai permasalahan, juga orang yang sudah mentok tidak mendapatkan satu solusi namun beliau berhasil memberikan solusi dengan mudah. Baik Bapak Ibu ya, mohon bisa di follow dan dibantu tap layar ya, tap layar. Bapak Ibu, sebelumnya menginjak program yang kelima, mari niatkan untuk ibadah dan tap layar lah. Banyak kawan-kawan yang mungkin belum mendapatkan informasi bisa bergabung, tembuskan di 10K ya. Kita tolong bantu tap layarnya dengan 10K ya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mbak Siti, ada Mbak Nurhayati ya. Mohon yang sudah masuk bisa untuk follow di akun channel kami ya. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita inikan sejenak. Nah, dari beberapa hal tadi yang saya sampaikan ya, kira-kira yang setuju coba ketik angka 1. Yang setuju dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ketik angka 1. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kelima, nah ini yaitu ikhtiar. Yaitu ikhtiar untuk mendapatkan objeknya ya. Jadi apa sih? Kalau tadi secara alam semesta, alam di bawah sadar, kita memperbaiki diri kita sendiri, yaitu kan dengan doanya, dengan segala macam cara, dan apa yang menghambat tadi kita kupas. Nah, yang kelima ini kita berbicara tentang ikhtiarnya di dunia, dengan objek apa sih, dengan langkah apa sih, dan yang bisa saya sampaikan ini kira-kira bisa membantu dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, yang mungkin saat ini memerlukan satu tambahan hasil apa usaha atau kebutuhan, atau mungkin yang masih menanggung banyak tanggungan hutang atau dan segala macam lah. Ini tentunya dengan penghasilan yang tidak seimbang, tentunya akan mempengaruhi yaitu kesehatan jiwa kita, kesehatan. Maka dari itu kita ini membahas hidup sehat dan berkelimpahan. Nah, untuk menuju berkelimpahannya, tadi untuk doanya, yaitu tadi di depan kita bahas. Nah, saat ini saya akan membahas apa sih untuk
langkah untuk ikhtiarnya ya di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk dapat kelimpahan bahagia keberuntungan, saya menuju tenaga pikiran dan passive income. Nah ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu, siapa di sini yang pernah merasa bangun tidur tapi masih capek? Badan terasa pegal, tidur sudah cukup tapi tetap kurang bertenaga. Kalau pernah mengalami salah satunya, berarti Bapak Ibu tidak sendirian. Ya. Hampir semua orang di zaman sekarang, zaman now, ya, mengalami seperti itu Bapak Ibu. Coba yang mengalami ketik saya. Ada nggak Bapak Ibu yang mengalami hal seperti itu? Masalahnya bukan karena usia Bapak Ibu ya, tetapi karena gaya hidup modern membuat tubuh kita semakin sulit melakukan proses pemulihan secara alami. Hari ini kita hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dibanding 20-30 tahun yang lalu. Pada umumnya banyak orang melakukan hal ini ya pada saat ini. Contoh, duduk berjam-jam di kantor ber-AC, ya, tidur larut malam, stres karena pekerjaan, jarang berolahraga, ditambah polusi dan makanan kemasan yang saat ini suka mengkonsumsi makanan instan. Semua faktor ini membuat tubuh bekerja terus-menerus tanpa sempat melakukan recovery. Ya. Bayangkan seperti handphone, kalau dipakai terus tanpa pernah dicas, lama-kelamaan baterainya lowbat, habis. Betul Bapak Ibu ya? Tubuh manusia juga sama. Ya. Karena proses recovery mulai menurun, muncullah tanda-tanda seperti bangun tidur masih lelah, yang harusnya setelah terbangun dari tempat tidur itu sehat ya Bapak Ibu ya, harusnya karena sudah kita istirahat. Tetapi banyak sekarang mengalami hal seperti itu, pegel leher, pegel pada punggung, kesemutan, sulit tidur, konsentrasi menurun, badan terasa berat. Setelah aktivitas pemulihannya, capeknya lama sekali Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Banyak orang yang menganggap ini normal karena usia. Betul, karena usia, betul. Karena usia. Bisa jadi tubuh sedang memberikan sinyal, Bapak. Padahal yang sebenarnya bukan hanya karena usia, ya. Tetapi badan kita itu memberikan pesan atau sinyal bahwa kemampuan pemulihan mulai menurun. Nah, kemampuan pemulihan di tubuh kita mulai menurun. Apa biasanya yang sering Bapak Ibu lakukan apabila mengalami hal seperti ini? Saya pastikan pasti beli obat di apotek atau ke dokter Bapak Ibu untuk mengobati gejalanya tadi, sakitnya tadi. Bapak Ibu, berita baik ya, dari PT Olilab International Indonesia hadir, saat ini hadir ada produk P90, Olilab P90 untuk membantu menyelesaikan akar permasalahan yang dipesankan oleh tubuh kita tadi.
sehingga tubuh kita akan pulih secara optimal. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa tubuh manusia adalah sistem bioelektrik. Nah, ini boleh Bapak Ibu cari informasi di beberapa media atau di mana ya, apa betul tubuh manusia adalah sistem bioelektrik. Nah, ini bagian yang sangat menarik Bapak Ibu. Tubuh kita sebenarnya adalah sistem bioelektrik. Setiap detik otak mengirim sinyal listrik. Ya. Jantung berdetak karena infus dari listrik. Otak bergerak karena sinyal listrik. Saraf bekerja menggunakan listrik. Betul Bapak Ibu? Yang mengatakan betul ketik saya. Mohon yang belum follow, mohon di follow Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi untuk selanjutnya. Apa sih contohnya? Betul enggak sih bahwa tubuh kita itu selalu ada bioelektrik? Nah, Bapak Ibu mungkin yang pernah ya dirawat di rumah sakit, di medis, ya kan? Pasti sering mendengar atau melihat tentang EKG, yaitu untuk mengecek jantung, itu pakai listrik. Ya. Ada EEG, itu mengecek otak, itu juga pakai listrik. Ya. Ada juga EMG untuk mengecek otot kita, itu juga dengan aliran listrik. Semua membaca aktivitas listrik tubuh, artinya listrik bukan sesuatu yang asing untuk tubuh kita. Memang sejak lahir tubuh manusia bekerja menggunakan sinyal bioelektrik. Pertanyaannya, gaya hidup modern membuat kemampuan recovery menurun Bapak Ibu. Ya, proses sel kita bahkan banyak yang mati dan menurun. Apa ada teknologi yang dapat membantu mendukung proses pemulihan alami tubuh? Disinilah Bapak Ibu teknologi yang digunakan pada OliLife, yaitu Tera P90. Nah, perangkat ini menggabungkan dua teknologi, yaitu PEMF dan Terahertz. Apa sih PEMF? PEMF bekerja menggunakan modern elektronik magnetik berdenyut dengan intensitas yang rendah. Tujuannya bukan mengobati penyakit, melainkan membantu mendukung komunikasi alami antar sel, sehingga proses pemulihan tubuh dapat bekerja lebih optimal Bapak Ibu. Ya, ibaratnya kalau jaringan komunikasi itu lancar, maka koordinasi seluruh tubuh juga menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, penjelasan tentang apa sih gelombang terahertz. Sedangkan teknologi terahertz bekerja dalam gelombang yang mampu membantu memberikan stimulasi pada jaringan tubuh. Nah, tujuannya membantu menjaga sirkulasi dan mendukung metabolisme alami atau soft selling, ya, soft selling. Yang menariknya, Tera P90 bukan menggantikan fungsi tubuh dan bukan juga
memaksa tubuh, tetapi membantu tubuh menjalankan kemampuan pemulihan diri sendiri atau disebut self healing. Karena sesungguhnya tubuh manusia diciptakan memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Nah, ini jadi self healing. Jadi apabila sel kita bagus, ya, sel yang ada di tubuh kita bagus, itu sel kita bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada di diri kita sendiri. Nah, kebanyakan terjadi sakit karena sel kita yang sudah melemah, sel kita yang sudah mati. Untuk itu, hadirnya OliLab alat terapi P90 membantu untuk self healing, yaitu recovery, ya, memulihkan sel kita yang sudah mati, bahkan menghidupkan kembali. Nah, ini luar biasanya. Yang sering terjadi adalah kemampuan itu mulai menurun akibat gaya hidup modern. Ya, seperti itu. Kalau kita bisa membantu tubuh kembali melalui recovery dengan lebih baik, maka tubuh akan bekerja sebagai mestinya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah saya sedang sakit, tetapi apakah tubuh saya sudah pulih dengan optimal setiap hari. Karena kesehatan yang baik bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi tubuh yang baik bukan hanya bebas dari penyakit, tapi tubuh yang mempunyai energi. Nah, kualitas tidur yang baik dan mampu pulih dengan cepat setelah beraktivitas. Kalau setelah mendengar penjelasan ini, Bapak Ibu penasaran, ya, bagaimana sih cara kerja Tera B90 secara langsung? Nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi demonstrasi dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik secara offline maupun online. Demikian Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi untuk mendapatkan alat dan mendapatkan bimbingan bisnis dengan modal yang sangat kecil, hasil miliaran dalam jangka 3 bulan sampai 1 tahun tersebut, silakan hubungi admin yang tertera, nanti kami sampaikan di belakang. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin sampai hari ini dulu saya sampaikan, dan nanti akan saya laksanakan setiap, insya Allah setiap jam 9, ya. Jam 9 akan saya akan lagi tentang bagaimana sih 2 langkah untuk hidup sehat dan berkelimpahan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Yang belum mungkin follow, silakan berfollow, ya. Yang mungkin ada tertarikan dengan beberapa cara atau mungkin bisnisnya ataupun mungkin audio terapinya, silakan menghubungi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.